Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak? Ya, kelas 7 Kuro. Kuro itu artinya apa sih? Membaca, maksud digital. Jadi artinya kelasnya anak-anak yang suka membaca. Kenapa sih? Kenapa harus membaca? Karena membaca katanya orang apa? Jendela ilmu. Ya mudah-mudahan dengan SMP Islam Al-Irsyad Cilacap memberi kalian label kelas 7 Kuro, artinya anak-anak yang ada di kelas ini menjadi suka membaca. Betul? Betul. Untuk siang hari ini kita akan belajar materi tentang metode gaya lenting atau resiliensi. Ya. Ada yang pernah dengar sebelumnya apa itu gaya lenting? Wah, senjata rahasia. Gaya lenting. Lenting itu artinya adalah ya bahasa kerennya resiliensi. Lenting itu artinya daya juang. Ya, daya juang. Jadi orang ya nanti kalau kena masalah kemudian dia berusaha untuk menjadi lebih baik, itu berarti dia memiliki daya lenting yang bagus. Ya. Daya lenting. Baik, sebelumnya supaya kamu nggak loyo ya, ini kan masih udah siang ya, ini udah siang, kamu masih kelihatan loyo gitu ya. Kita baiknya awal-awal ini kita mau nge-game dulu ya. Suka nge-game? Suka. Iya. Oke, kalau Ustadz bilang begini, guru berkata, maka kamu ikuti gerakannya. Paham? Nah, siap, fokus semua. Ya. Fokus ya. Guru berkata, lihatlah atau tengoklah sebelah kanan. Asik, bagus. Guru berkata, maka hadap sebelah kanan. Ya, ada yang belum mudeng. Guru berkata, hadaplah sebelah kanan. Iya, cakep. Tepuk tangan. Ada nggak infonya? Guru berkata, nggak ada, makanya fokus, oke? Ya, guru berkata, tepuklah tanganmu. Asik. Oke, baik. Oke, guru berkata, tengoklah ke atas. Sekarang, lihatlah ke bawah. Guru berkata, lihatlah ke depan. Ya, silakan duduk dengan nyaman. Iya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oh, baik. Kita sudahi permainan ini. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, ya, silakan. Ya, sudah kan kita sudahin ya, gitu ya. Asik. Iya. Ya makanya kita harus fokus ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 2, 2, 3. Oke yuk sekarang kita masuk ke sini ya. Nah kalau kita ngomongin semangat juang, kamu punya semangat juang nggak sih? Emang orang kalau nggak punya semangat juang atau resiliensi atau gaya lenting, kira-kira apa yang terjadi? Ya, gimana Mas? Ustadz jadi kasih ini ya, kasih ini. Coba ngomongnya di sini, mic-nya di sini. Ya. Kalau tidak ada semangat juang, ya. Maka yang terjadi loyo. Apanya loyo? Kayaknya nggak semangat menjalani hidup ya. Iya. Asik ya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Coba. Kita lihat di depan, tujuannya apa Mbak? Tujuan kita belajar ini, coba dibaca. Nomor 1 aja. Mengembangkan kemampuan coping yang adaptif dalam menghadapi stres dan tantangan akademik maupun sosial. Oke, bagus ya. Jadi pentingnya kita belajar ini adalah untuk mengembangkan kemampuan coping. Coping itu apa ya? Ada yang tahu coping? Ini Ustadz coping itu. Bukan, ini bukan coping, ini kuping ya. Coping itu kemampuan untuk memecahkan masalah ya. Kalau kamu punya problem, kemudian cara menyelesaikannya itu bermacam-macam.
Nah, itu namanya adalah coping, solusi atau cara kita mengatasi masalah. Nah, anak yang punya kemampuan resiliensi baik atau daya juang baik, daya lenting baik dalam menyelesaikan masalah, maka dia dapat adaptif dalam menghadapi stres. Jadi nggak gampang stres, tahu nggak? Iya. Kamu di sini ada yang gampang stres nggak? Ada. Kalau anak yang gampang stres itu berarti anak yang kurang kena benturan. Tahu benturan nggak? Bukan kekerasan, kurang kena masalah. Ngapa-ngapainnya disiapin sama orang tuanya. Terus yang kedua, yuk dibaca Mas. Yang kedua, ya. Membangunkan fondasi kesehatan mental yang positif dan mencegah masalah psikologis. Iya, bagus ya. Jadi orang yang tujuan kita belajar ini adalah membangun fondasi kesehatan mental yang positif. Kesehatan mental itu bisa positif, bisa negatif ya? Oh. Kemudian yang ketiga apa Mas dibaca Mas? Yang ketiga. Memperdayakan siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mandiri dan bertanggung jawab. Iya, bagus ya. Jadi memang kita sebagai remaja itu harus diberdayakan. Berdayakan jadi apa? Jadi pembelajar. Ya, jadi pembelajar yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya kalau nggak gitu gimana? Siapa lagi? Urusan kita kok orang lain suruh menyelesaikan, kan nggak baik seperti itu ya. Yuk, silakan yang bawa HP dibuka HP-nya, yang ada laptop pakai laptop. Silakan dipegang HP-nya, dibuka link yang tadi Ustadz Yudi sampaikan ya di apa tadi? Di mana? Di grup WA kelas ya. Silakan ini diklik, kemudian silakan nanti kamu isi asesmen atau angket yang ada di sana ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini kayaknya habis ini ada yang asik nih buat kamu nih. Apa itu Ustadz? Nonton film. Mau nonton film ya? Nah, ya. Tuh. Umurnya sama kayak Ustadz Yudi. Ya. Berarti 43 tahun ini. Tuh. Ya. Ayah dan ibunya terus merawat putranya tersebut dengan penuh kasih sayang. Biarpun cacat tubuh, ia tetap tumbuh kuat, sehat dan ceria, sama seperti anak-anak lainnya. Mereka mulai bisa menerima keadaan putranya, mensyukuri keberadaannya, dan segera mengajarinya untuk hidup mandiri. Ada yang tahu ini kasus apa seperti ini? Ya, cacat apa namanya? Ya, itu nama diagnosa penyakitnya ya. Namanya sakit apa? Bukan. Itu kalau dalam ilmu pendidikan luar biasa namanya tunapa kayak gitu. Tunanetra yang ini. Kalau tunarungu yang ini. Tunadaksa ya. Tunadaksa atau istilah lainnya adalah disabilitas fisik, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Alhamdulillah kita dilahirkan oleh ibu bapak kita, dikasih Allah itu lengkap, tangannya, kakinya. Coba kamu bayangin, seandainya nih kamu membayangkan aja, kamu sebagai orang tuanya Nick tadi, gimana perasaan orang tuanya Nick begitu tahu bayinya yang dilahirkan seperti itu kondisinya? Gimana? Sedih. Sekarang yang dirasakan Nick. Nah, coba kita lihat di depan. Apa yang tokoh rasakan saat menghadapi kesulitan tadi? Yang dirasakan Nick apa? Coba. Ya, sebentar di sini. Nggak apa-apa. Ya. Apa yang dirasakan Nick? Apa yang dirasakan tokoh tadi saat mengetahui kesulitan tadi? Merasa sedih. Sedih? Pasti dong ya? Iya, sedih. Apalagi? Terus apa namanya? Kecewa? Ya, bisa. Kecewa ya?
Tadi sempat kecewa ya, tadi diceritakan ya. Iya, kecewa. Sempat menyalahkan Tuhan, betul? Heeh. Iya. Cara mengatasinya gimana tadi? Kalau seandainya membayangkan kamu sebagai Nick ya, atau tadi melihat tadi film tadi, yang dilakukan cara mengatasi kesedihannya dan merananya kehidupan Nick, apa yang dilakukan? Menerima yang pertama Menerima betul. dengan ikhlas. Menerima dengan ikhlas, ya. Menganggap semuanya sama. Menganggap semua sama. Terima kasih. Ya, yang pertama memang itu betul, menerima dengan ikhlas. Ya, sini. Ustaz Judi tahu kamu dari tadi kepingin ngomong ya, Wok. Iya, pegang nih mic-nya. Ya. Yang pertama adalah menerima dengan ikhlas, ya. Ini adalah modal utama kita. Kalau kita misalnya dikasih sama Allah seperti tadi, ya, kemudian kita nggak menerima, apa yang dirasakan, Mas? Kecewa, Ya. Kemudian apa lagi? menyesal. Menyesal kenapa sih aku dilahirkan di dunia ini gitu ya? Ya. Iya. Ada lagi? Dan Apa? apa itu namanya? Tidak bersyukur. Oh iya, tidak mensyukuri ya, tidak mensyukuri apa yang dikasih sama Allah. Iya, makasih ya Mas ya. Nah, kemudian langkah atau cara mengatasi di film tadi apa yang dilakukan sama Nick? Berjuang, Iya, berjuang, betul. terus habis Berjuang melawan itu kekurangannya. kekurangannya. Jadi menganggap itu bukan kekurangan ya, betul ya? Iya, jadi tapi kelebihan ya. Iya. Iya, keunikannya dia apa lagi? Apa ya? Jangan pantang menyerah Iya, karena kekurangannya. betul. Terus Udah cukup? cukup. Alhamdulillah. Iya. Ya, kemudian jangan pantang menyerah. Kalau dia melihat kekurangannya dia terus, maka yang terjadi apa? Apa? Iya, bisa depresi tadi, bisa kurang, betul. Oleh karena itu, kita yang sama Allah dikasih semua anggota tubuh yang lengkap, maka yang harus kita lakukan pertama adalah bersyukur. Alhamdulillah. Ternyata Nick dengan kondisi yang kayak tadi, nggak ada tangan, nggak ada kaki, tapi dia bisa apa? Bisa mandiri. Nah, kamu juga gitu, ya. Sekarang kita lihat, yuk di slide selanjutnya. Silakan yang belum membaca ini. Kamu deh Mbak ya. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dari kesulitan seperti bambu yang lentur menghadapi angin kencang. Mengapa penting untuk kalian, siswa SMP? Karena masa remaja penuh tantangan seperti ujian, persahabatan, dan perubahan emosi. Resiliensi membantu kalian tetap kuat dan positif. Ya, bagus ya. Jadi, resiliensi itu apa? Apa tadi resiliensi yang udah dibaca sama temanmu? Kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengalami kesulitan, ya, kemudian dia mampu bangkit, mampu berjuang untuk mengatasi kesulitannya, itulah yang disebut sebagai resiliensi. Ya, tadi dari awal Ustaz Judi udah bilang apa? Semangat berjuang, ya, supaya kita tidak, kalau dalam bahasa Cilacap itu kayak ngelokro ya, ada masalah kemudian nggak semangat. Gitu-gitu ya, tahu ya ngelokro ya, kemudian lemes gitu-gitu, nggak bagus tuh seperti itu ya. Nah, seperti apa itu ya contohnya ya? Seperti bambu ya. Nah, seperti bambu, kok seperti bambu Ustadz? Ya, seperti bambu karena bambu itu sama kayu beda apa sama? Beda. Kalau kayu gimana? Kalau kena benturan kayu gimana? Oh bukan bengkong, bisa patah. Betul ya? Kalau kayu kena benturan, bisa patah. Patah jadi dua. Kalau bambu kena benturan lebih fleksibel. Ya, lebih fleksibel. Makanya kalau bikin jembatan itu jarang bikin jembatan dari kayu, tapi dari bambu. Karena bambu itu lebih lentur. Jadi kalau ada problem, kena problem, ini ibaratnya seperti bambu tadi, kalau
orang kena masalah, maka dia lebih fleksibel untuk menghadapi masalah itu. Ya, kan nih, kan bacakan. Ya, silakan. Yang itu komponen resiliensi. Nih, komponen resiliensi. Resiliensi terdiri dari 3 pilar, yaitu optimisme, kemudian regulasi emosi, dan penyelesaian masalah. Coba dibaca Mas, yang optimisme. Optimisme adalah pandangan positif membantu kalian tetap termotivasi meski gagal. Ya, bagus. Ya, kemudian ini kasih sebelahnya. Mas, dibaca sebelahnya yang regulasi emosi. Marah atau sedih agar tidak menghalangi kemajuan. Ya, sudah? Ya, silakan Mas yang ketiga. Penyelesaian masalah dibaca. Penyelesaian masalah, langkah-langkah logis untuk mengatasi tantangan akademik atau sosial. Ya, bagus. Jadi komponen atau pembangun daripada resiliensi adalah, makasih. Yang pertama optimisme. Optimis itu apa sih, atau optimis nggak? Pantang menyerah, ya, semangat. Mencari apa? Oh, percaya diri, itu bagian daripada optimisme ya. Betul, optimisme ya, betul semua ya. Optimis jadi artinya itu pantang menyerah. Kalau ada masalah, itu dia berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik mungkin ya. Kemudian regulasi emosi. Regulasi tahu nggak apa? Apa regulasi itu? Regulasi adalah aturan. Jadi mampu mengatur keadaan emosi, itu namanya regulasi. Ya, regulasi. Kemudian penyelesaian masalah, ya, langkah-langkah logis untuk mengatasi tantangan akademik dan sosial, seperti itu. Yuk, kemudian kita lanjut di sini. Ya, sekarang aplikatif, bagaimana caranya, cara penyelesaiannya. Penyelesaiannya. Jadi jika kamu ada masalah, ya, cara menyelesaikannya adalah nih, untuk stres, ambil nafas panjang-panjang secara dalam 4-7-8. Ambil nafas 4 hitungan, kemudian ditahan 7 hitungan, dan 8 dikeluarkan. Ya, yuk kita latihan dulu semuanya, silahkan. Siap ya? Yuk sekarang silakan tangannya ditaruh di atas paha. Di atas paha ya. Ya. Kalau misalnya kamu ada stres, lihat Ustaz Judi ya. Jadi ambil nafas panjang 4 hitungan, kemudian ditahan 7 hitungan dan lepas 8 hitungan. Misal gini, ambil nafas dulu. Ambil nafas pakai hidung. Ya. Nih. Tuh, ya pilek ya. Ya diikutin aja ya. Gini. Siap ambil nafas 4 hitungan ya. 1 2 3 yuk. 1 2 3 4. Tahan 7 hitungan. 1 2 3 4 5 6 7. Lepas lewat mulut. 1 pelan-pelan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bagus. Kita coba ya sekali lagi ya. Ya, sekali lagi yuk. Ambil nafas, kalau gini ambil nafas. Tahan, lepas. Siap. Ambil nafas 1 2 3 yuk. 1 2 3 4. Tahan. 1 2 3 4 5 6 7. Lepas lewat mulut. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bagus, seperti itu. Adalah cara apa itu tadi? Pernafasan. Oke, kemudian apa? Selanjutnya jalan-jalan singkat atau jalan-jalan ya apa namanya seperlunya ya, jalan-jalan di taman bermain sama teman-teman ya, bercakap, itu adalah sebagai cara relaksasi yang murah ya, yang murah, ngobrol sama teman sambil jalan-jalan di tempat yang hijau-hijauan yang menyenangkan dipandang. Kemudian untuk kegagalan yang pertama adalah bisa menganalisa. Kita bisa introspeksi diri dulu, analisa kegagalan dari masalah kita itu dari mana. Ya, setelah itu apa? Membuat rencana baru. Setelah kita analisa, oh ya ternyata saya itu dijauhin sama teman-teman. Yang pertama mungkin karena saya depresi. Bukan. Oh, karena saya punya bau badan yang menyengat. Mungkin ya. Atau saya punya sifat yang nggak baik, misalnya teman-teman kok ngejauhin saya karena saya mungkin suka
ngeledekin dia atau manggil dia dengan nama yang tidak baik, makanya saya dijauhi sama teman-teman. Jadi introspeksi diri, dianalisa seperti itu. Setelah itu apa? Buat rencana baru, ya, buat rencana baru. Kemudian yang ketiga, untuk dukungannya gimana? Hubungin orang terdekat. Jadi misalnya sama mama atau sama papa gitu-gitu ya. Kalau misalnya mama papa sudah tidak ada gimana? Misal ya, kalau mama sama papa sudah nggak ada, ya sudah meninggal, kita ngobrol sama siapa? Sama orang yang mengasuh kita. Kalau misalnya dia baik sama kita, yang mengasuh kita, sama tante kita, dan bisa kita percaya, itu lebih baik disampaikan gitu. Atau mungkin curhat sama teman yang bisa dipercaya. Jangan sampai kita curhat sama orang yang gampang. Wah, orang yang balabal ya. Orang yang bisa membicarakan kita atau menikung kita dari belakang. Atau sama guru, boleh. Kalau di sekolah sama siapa? Sama wali kelasnya boleh, ya. Atau sama guru BK juga boleh, ya. Terserah, pokoknya kamu bisa curhat sama orang yang bisa dipercaya. Seperti itu ya. Kemudian ikuti komunitas yang positif. Misalnya ikut klub apa Ustaz? Klub apa? Oh, klub bowling. Klub apa kalau di sini di Cilacap adanya klub apa? Klub sepeda, balap, klub sepak bola, klub apa lagi? Renang, apa Mas? Tenis meja. Apa ada klub tenis meja? Oh, ada ya klub tenis meja. Kemudian klub badminton ya, seperti itu. Klub basket ya, nggak apa-apa. Apalagi di tempat kita di sekolah kan ada ekskul juga kan. Ya kita gabung sama komunitas mereka ya. Kemudian itu positif untuk kita. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ya, yuk. Studi kasus di sini. Misalnya kita aplikatif nih ya, kita aplikatif. Misalnya saya mau tanya nih, langsung dijawab. Saat aku sulit memahami materi IPA, yang aku lakukan secara fisik apa? Kalau itu contohnya kan, contohnya misalnya menarik nafas, jalan-jalan 5 menit, atau mungkin yang lain apa? Yang bisa digerakkan fisiknya. Main sama teman. Main sama teman, ya bergerak ya. Apalagi? Cukup? Kalau yang kedua, yang dipikirkan apa? Yang kamu pikirkan apa? Kalau kamu ada problem. Aku pasti bisa Ustadz. Ya, aku pasti bisa memahami materi. Dengan apa misalnya? Dengan? Caranya belajar kelompok. Dengan belajar kelompok, oke bagus. Apalagi yang lain? Les. Ya, les. Bagus, ya terima kasih. Yang bisa dihubungin siapa kalau kesulitan di bidang IPA? Ustazah atau guru IPA-nya. Ya, ustazah atau guru IPA. Kalau di sini berarti siapa? Ada ustazah siapa? Usindah. Usindah, bagus. Siapa lagi yang lain? Sama orang tua. Orang tua, iya. Orang tua bisa support apa? Bisa support membantu belajarnya. Membantu belajar, mendampingi ya kalau kesulitan ya. Setidaknya sekarang dengan teknologi bisa membantu ya. Iya, misalnya pakai apa, Mbak? Misalkan pakai Google, cari di Google. Googling ya, oke bagus, googling bisa. Ada lagi yang lain? Udah. Itu aja? Iya bagus, terima kasih. Baik ya, insya Allah itu ya yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Mas, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Jangan pantang menyerah Ya. walau kita gagal terus menerus. Ya bagus, tepuk tangan dulu. Iya. Sip. Ya, siapa lagi yang mau mencoba? Ya, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Manusia mempunyai kekurangan, tetapi manusia juga bisa menutupi kekurangannya dengan apa yang kita bisa. Yes. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman. Ya. Insya Allah kita udah belajar tadi dan sudah kita simpulkan ya, dan kamu sudah paham insya Allah. Jadi artinya selepas ini kalau kita punya problem jangan sampai kita apa? Menyerah. Kita tidak boleh putus asa. Selesaikan masalah kita dengan sebaik mungkin. Jika perlu bertanya dengan orang yang lebih paham, lebih ahli, silakan ditanyakan, dikonsultasikan. Gitu ya, jangan sampai kamu ngempet ada problem, ada masalah, tahu-tahu nanti menjadi meledak. Kalau udah meledak jadi repot urusannya ya.
Baik, terima kasih Ustaz Judi. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, tepuk tangan untuk kita semua.